Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deephood yang ke-54. Apa itu vlog Deephood? Jadi Deephood ini brand yang saya inisiasi, saya mulai itu sekitar 54 minggu yang lalu, yang saya dokumentasikan di vlog ini, di YouTube ini setiap Rabu jam 19.30. Jadi ini sebagai pembuktian teori-teori saya, ternyata memang susah kalau untuk dipraktekkan di toko yang baru dibikin. Dan yang kedua yang paling penting, kita bisa berkembang bersama. Jadi Anda bisa merefleksikan toko Anda ke toko saya yang Deephood ini, perjalanannya jelas, dokumentasinya jelas, yang bagus diikuti, yang nggak bagus ya jangan diikuti. Oke, video ini minggu ini judulnya adalah saya kali 2 iklan. Jadi saya men-scale up iklan, tapi scale up tipis-tipis pakai F ya. Nge-scale up tipis-tipis. Oke, kita mulai dulu. Pertama, evaluasi mingguan dulu ya. Saya sering sekali menekankan untuk evaluasi mingguan itu penting sekali, setidaknya itu untuk mengasah sense Anda dalam bisnis. Mau ngikutin format saya silakan, mau bikin format sendiri juga silakan. Yang jelas harus ada evaluasi setiap minggu, evaluasi angka ya, bukan evaluasi mikir doang. Kalau mikir sih setiap hari, tapi kalau evaluasi angka yang detail minimal seminggu sekali. Nah, ini perjalanan Deephood grafik mingguannya. Alhamdulillah, ini yang biru yang omset ya. Omsetnya ini omset Shopee, bukan omset cair. Alhamdulillah rebound. Nah, alhamdulillah rebound di titik ini. Di fase lembah ini adalah fase ketika Deephood kena penalti 6 poin. Nggak bisa ikut promo, nggak dapat gratis ongkir ekstra, nggak dapat cashback ekstra dan sebagainya. Ini fase terendah. Alhamdulillah rebound setelah 3 atau sebulan setelah penaltinya habis, rebound di sini, tapi belum mengalahkan di fase jayanya di Agustus. Lalu secara angkanya kayak gini. Nah, angkanya lihat ini minggu lalu, 2 minggu lalu 950.000, minggu lalu 1,7 juta. Alhamdulillah. Pesanannya naik juga, basket size-nya naik sekitar 4.000 rupiah, kerasa banget. Padahal conversion rate-nya turun. Jadi meski conversion rate-nya turun, gara-gara harganya naik, tapi omsetnya naik, alhamdulillah. Dan ini iklannya pun minimalis sekali. Jadi 2 minggu ke belakang itu cuman ngiklan di produk serupa. Nah, 2 minggu lalu cuma di produk serupa. Ini cuma habis 25.000 sama 70.000 rupiah. Dan alhamdulillah omset 2 kali naik. Di sebelah kanan ini ada evaluasinya. Lalu next actionnya saya mau naikin iklan 2 kali lipat, dimana akan saya kasih tahu di video ini. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Saya akan naikin iklan untuk produk yang bakar uang, karena saya belum ngiklanin yang lain selain produk yang bakar uang. Minggu lalu saya sudah bahas si produk bakar uang ini. Bakar uang ini sebenarnya udah nggak terlalu efektif ya. Waktu 2 bulan lalu saya efektif, terus bahkan yang video di minggu lalu tuh ada yang komentar, katanya ngikutin teknik bakar uang ini diblokir oleh Shopee gara-gara melanggar apa gitu. Saya nggak tahu. Kalau melanggar peraturan yang diskon itu mungkin aja ya, kayak jadi di Shopee itu kalau kita naikin harga 7 hari setelahnya nggak boleh ngediskonin. Itu jelas melanggar. Tapi kalau persaingan tidak sehat saya baru dengar. Dan ya hati-hati teman-teman, kalau mengikuti teknik ini hati-hati. Jadi saya tetap bakar uang. Kenapa? Karena stoknya numpuk banget. Itu dijual cuma ya katakanlah gratis 99 rupiah aja, nggak habis-habis. Jadi ya sudah, karena stoknya sudah numpuk, ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Saya terus bakar uang. Karena pengunjungnya sedikit, saya boost dengan produk iklan serupa. Itu hasilnya kayak gini teman-teman. Nah, ini 1 bulan terakhir saya mulai ngiklan itu di tanggal 21 Oktober. Bisa dilihat ini, saya batasi 10.000 per hari. Sebenarnya saya anti ngebatasi iklan ya, karena menurut saya iklan itu ya kalau mau dapat ikan gede ya iklan juga harus gede. Tapi karena ini adalah produk bakar uang, nggak ada profitnya sama sekali. Jadi saya willingly to pay-nya tuh cuma 10.000 sehari. Nah, ini 10.000 sehari di tanggal 21. Lalu dibandingkan dengan tanggal di halaman bisnis sayanya, di tanggal tersebut juga sama ada kenaikan. Nah, ada kenaikan di sini, ini tanggal 21 saya mulai ngiklan, 21 malam kalau nggak salah. Lalu 22 ada naik dan seterusnya. Apakah ini karena iklan? Saya nggak yakin betul teman-teman. Saya nggak yakin 100% ini karena iklan, pengunjungnya naik. Omset juga otomatis relatif naik ya, walaupun ya tetap naik turun ya kalau omset. Kalau pengunjung bisa dilihat dari tanggal 21 seterusnya itu relatif naik. Ini tidak bisa dibuktikan bahwa memang ini gara-gara iklan.
Bisa aja faktor lain, misalkan faktor mantul sale, faktor Shopee mulai ngeboost lagi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika saya naikin iklan di tanggal tersebut, omset saya naik. Nggak apa-apa kalau misalkan ternyata saya salah, bukan pengunjungnya naik bukan karena iklan. Caranya adalah dengan cara dinaikin iklannya biar ngecek. Kalau naik lagi berarti benar gara-gara iklan. Kalau ternyata turun berarti memang karena beginners luck aja, gara-gara hoki aja. Ya nggak apa-apa, atau memang ngejar hoki saya juga. Oke, jadi nah iklannya seperti itu di tanggal 21, yang tadinya iklan produk serupa saja 150 per klik, maksimal 10.000, lalu saya tambah iklan kata kunci di produk yang sama sih, produk bakar uang itu 200 rupiah per klik untuk kata kunci, sama budgetnya juga 10.000 rupiah per klik. Nih masih lihat iklan pencarian. Nih produksi bakar uang ini dia saya modalnya 10.000 rupiah per klik. Kata kuncinya juga saya cuma ngetes satu dulu deh, yaitu cuma baju kucing. Ini 200 rupiah per klik. Nah, ini sudah jalan. Tuh lihat, lumayan ruasnya, saya baru cek ruasnya sampai 10 kurang. Ya lumayan lah, nanti kita cek 2 minggu lagi. Kalau ternyata beneran naik lagi si pengunjungnya, berarti memang gara-gara iklan. Jadi si iklan ini meskipun ngeiklanin yang nggak ada profitnya, tapi mengangkat, mendongkrak pengunjung ke toko kita. Makanya tungguin minggu depan, kalau ternyata benar naik, mungkin saya naikin lagi terus. Lalu itu iklan. Lalu untuk TikTok Shop. TikTok Shop kami masih belang betong kalau bahasa Sundanya. Jadi ada order nggak ada, kayak gini. 28 hari terakhir dia naik turun. Dan basket size-nya juga kecil sekali, 95.000, 57.000, 20.000 dan seterusnya. Cuman yang menarik, jadi si DeepFood ini yang request sampel lumayan banyak dibanding brand saya yang satu lagi. Ini nggak jemput bola, jadi cuma nunggu aja udah kayak gini. Lumayan, sekitar ada ini permintaan sampel yang sudah selesai itu sekitar 15. Yang lagi kontennya pending ada 49. Yang dalam pengiriman ada 21 yang request sampel ke DeepFood. Tapi hasilnya teman-teman nol besar. Hasilnya nggak ada pesanan sama sekali, dari si afiliator tersebut. Apakah dia belum posting atau gimana? Harusnya ada sih, kalau posting nggak posting ada di sini di home, di bawah dia akan muncul mana ya, affiliate. Nah ternyata sudah ada yang posting, yang impresi produknya juga lumayan, tapi ya nggak ada order aja. Padahal pengikutnya sampai 200.000 loh, nih teman-teman, 200.000 followers TikToknya. Jadi affiliate ini nol besar. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Serius, saya nggak tahu. Jadi saya ini bukan sumber jawaban. Saya juga masih banyak kebingungan. Saya masih terus belajar di dunia digital marketing ini. Yang bedanya saya sama Anda ya, saya cuma bikin YouTube aja. Itu aja sebetulnya. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Apa yang harus dibenahi saya belum tahu. Jadi ini masih tanda tanya besar buat saya. Lalu selanjutnya ini pun saya ada tanda tanya besar, yaitu kami alhamdulillah dapat FYP mini dalam tanda kutip. Jadi ada konten yang di views-nya sampai 20.000 tanpa iklan. Jadi ini ada 2 konten ini. Yang views-nya sudah gede, ada 1 sama 2. Yang kedua ini diiklanin ya. Yang pertama ini nggak diiklanin. Jadi dia 20.000 views. Nih dia mentereng sendiri. Kalau di front end TikToknya nih dia mentereng sendiri 20.000 views, yang lain 500, 200 views dan seterusnya. Tapi nggak ada orderan satupun dari situ teman-teman, nggak ada orderan satupun. CTR-nya 0,5%, kecil sekali CTR-nya, tapi ya produk dilihatnya kan tetap gede ya. 1.000 orang yang ngelihat, 1.000 orang yang ngeklik, nggak ada yang beli satupun. Kenapa bisa gini? Saya juga nggak tahu. Padahal shop experience score kami itu sampai 9,7. Itu ya tinggi lah, kalau bisa dibilang tinggi. Kalau secara teori ini nggak ada yang order, itu berarti yang ngelihat tuh bukan target market. Padahal produknya video yang kami tentang kucing kok. Berarti orang yang lihat itu nggak ngebeliin bajunya, nggak ngebeliin kucingnya baju. Ya nggak tahu lah. Yang jelas saya juga masih tanda tanya besar. Padahal sudah 1.000 views. Ini nggak ada closing satupun. Padahal produknya itu laku. Maksudnya produknya orang pada mau. Di Shopee terjual, di TikTok juga kalau nggak lewat video itu juga terjual. Berarti ada something wrong. Apa masalahnya? Why? Kenapa? Saya juga nggak tahu. Saya masih belajar terus. Udah itu aja. Next minggu ini
Minggu depan saya mau menginisiasi R&D produk baru lagi. Jadi si Deepwood ini lagi mentok jumlah produknya di 30-an, mau digenjot lagi lah karena saya baru sadar ternyata repeat order produk kami itu Deepwood ini kurang dari 5%. Kalau fashion itu rata-rata bagusnya itu 15% teman-teman repeat ordernya. Brand saya yang satu lagi repeat ordernya 20%. Belakangan 20% alhamdulillah, walaupun penjualan turun masih bertahan gara-gara si repeat order ini karena 20% repeat order. Tapi kalau ini fashion kucing, apakah fashion atau hobi? Saya juga nggak tahu. Yang jelas kalau bisa sih nggak 5% ya, 5-10% mungkin saya udah puas. Mungkin, saya nggak tahu. Yang jelas saya akan R&D produk lagi minggu depan. Oke, itu aja teman-teman video vlog Deepwood ini. Sampai jumpa minggu depan. Kita lihat kalau saya 2 kali lipat iklannya cuma 20.000 perak per hari, apakah ada kenaikan juga? Kalau ternyata ada naik lagi, mungkin saya akan sekali 2 lagi. Mungkin ditambah produk yang lain, mungkin saya nggak tahu. Dan saya lagi mencari-cari masalahnya. Mudah-mudahan minggu depan udah ketemu yang tadi saya why besar, tanda tanya besar, mudah-mudahan sudah ketemu jawabannya. Sekian aja, jangan lupa subscribe. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, Anda boleh klik thanks di bawah biar saya tambah semangat lagi untuk bikin konten di YouTube ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.